Halo teman-teman, kita lanjutkan pelajaran membuat halaman slider. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah berhasil membuat tampilan halaman slider pada admin dashboard. Pada pelajaran kali ini kita akan belajar membuat halaman form input slider. Di sini sudah ada button add slider. Pada saat diklik, button ini akan menampilkan halaman form input slider. Untuk menampilkan halaman tersebut, saya buat URL pada button add ini. Saya buka kembali halaman view index slider. Lalu di URL-nya di sini, di button add slider ini, URL-nya saya definisikan menggunakan route name. Saya definisikan route baru di sini, route name-nya add slider. Karena route ini belum pernah dibuat, maka saya buat dulu route-nya. Saya copy aja ini. Saya ganti URL-nya add/slider. Lalu di sini metodenya saya ganti add slider. Lalu route name-nya saya sesuaikan, saya samakan dengan route yang saya sudah definisikan di sini di URL-nya add.slider. Lalu saya buat metode baru, metode add slider pada controller home controller. Public function add slider. Lalu saya return sebuah view. Saya create view baru di sini ya. Di views, resource, views, admin, sliders. Di dalam folder slider saya buat view baru dengan nama create.blade.php. Lalu saya definisikan di sini view-nya admin slider create. Lalu selanjutnya saya buat layout halaman view create di sini. Di dalam view create ini saya akan buat form input di sini. Sebelumnya saya akan tambahkan di sini directive extend dan section. Saya copy aja dari file index ini. Extendnya saya copy. Lalu saya buat directive section. Saya beri nama admin. Saya save, saya testing kembali ya. Saya coba testing, saya refresh. Lalu di sini saya klik add slidernya, button add-nya saya klik. Nah, di sini sudah muncul halamannya tapi masih kosong ya. Saya akan buat form input di sini. Untuk membuat form input, saya ambil dari template aja. Saya kembali ke folder template. Saya buka folder Slick Dashboard Master, lalu folder this. Saya open file index HTML di browser. Lalu di bagian UI element, di menu UI element di sini ada menu forms. Nah, di sini ada menu basic input. Nah, saya ambil yang ini ya. Di sini ada beberapa contoh. Kita bisa pakai, tapi saya pakai yang basic form control. Di sini kita lihat file HTML-nya itu ada di basic input folder this. Kita kembali lagi. Di sini di folder this ini kita lihat file HTML basic input. Nah, ini ya. Saya open ini di text editor, saya open, saya cari sintaksnya basic form control tadi, saya turun ke bawah,
Nah ini ya, basic form control. Saya copy sintaksnya, kita mulai dari sini ya. Div class call LG6. Ini 765 dari baris 765. Saya copy nih sampai 866. Saya copy, saya pindahkan ke view create. Di sini di tengah section saya paste. Ini saya tutup aja. Basic input HTML-nya saya tutup. Saya rapikan ini. Oke. Saya save ya. Saya testing kembali. Saya refresh ya. Kita lihat tampilannya seperti apa. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini ada beberapa form yang lain. Kita nggak perlu, kita hanya perlu yang basic form control aja. Yang form fill ini kita hapus aja ya, sama yang input sizing. Saya kembali ke view create. Di sini kita lihat. Nah, ini saya hapus saja. Saya simpan lagi. Oke, lalu saya modifikasi ya. Kita sesuaikan dengan keinginan kita. Saya ganti pada bagian ini, judulnya saya ganti menjadi create slider ya. Lalu di sini kita sesuaikan input field-nya. Saya hapus saja ya ini ya, password. Form group password ini kita nggak perlu ya. Password saya hapus, lalu example select sama multi select ini saya hapus ya. Lalu saya ganti di sini ya, saya sesuaikan yang bagian email address, labelnya saya ganti. Kita lihat pada tabel kita, kebutuhan kita di sini title, description, image ya. Jadi yang pertama title, kita ganti ini title. Slider title. Lalu ini span, saya hapus saja nih span. Nah ini input type-nya saya ganti jadi teks. Lalu kita butuhkan juga name-nya ya. Name kita sesuaikan dengan di sini title ya. Title. Lalu ini saya ganti juga sini. Slider description. Ini benar. Text area, kelasnya form control. Tinggal kita tambah name-nya aja. Name-nya description. Row-nya 3 benar ya. Lalu yang ini saya ganti slider image. Input type-nya file ya udah benar. Saya tambahkan di sini name-nya image. Di sini button cancel saya hapus saja. Oke. Tinggal button submit ya. Saya coba testing. Oke. Saya lebarkan ini ya. Tampilannya saya lebarkan sebelah kanan ya. Di sini saya ganti call LG 12. Oke. Lalu selanjutnya pada form ini, saya buat form ini berfungsi untuk update data.
Pada pelajaran sebelumnya kita sudah pernah membuat form update data pada view index brand. Di folder brands, saya buka view index. Nah, kita lihat formnya. Di sini sudah pernah kita buat form action. Kita perlukan form action, metodenya post, lalu NC type, lalu CSRF ini. Nah, kita copy aja ini. Kita copy. Saya kembali ke view create. Saya pastekan di sini. Oke. Ini saya tutup aja. Jadi pada formnya kita sudah memiliki metodenya post, NC type, lalu CSRF tokennya sudah ada ya. Tinggal ini route-nya, kita ganti route-nya store.slider. Nah, karena route-nya ini belum pernah kita buat, kita harus create lagi ya route untuk store slider ini. Saya buat route baru di sini, saya copy aja. Nah, ini saya ganti metodenya tadi, kita sesuaikan dengan post ya. Metode post. Lalu URL-nya saya ganti store/slider. Lalu metodenya di sini saya ganti juga store slider. Route name-nya saya sesuaikan dengan yang sudah kita definisikan di sini. Lalu saya buat metode store slider pada home controller. Public function store slider. Lalu saya tambahkan di sini request. Request ini untuk menampung data yang dikirim dari form input. Form input yang ini ya. Lalu selanjutnya kita buat perintahnya di sini. Kita sebenarnya sudah pernah membuat function store seperti ini di brand controller. Nah, di sini kita sudah pernah. Jadi kita copy aja ya. Dari mulai ini ya. Dari mulai sini sampai return redirect. Saya copy aja. Saya pastekan di home controller. Oke. Saya tutup aja brand controllernya. Lalu di sini saya ganti brand image, saya ganti menjadi slider image. Lalu ini input field name, kita mengambil file image-nya. Kita kembali ke sini, kita lihat input field name-nya di sini image ya. Kita sesuaikan aja di sini. Image. Nah, ini untuk mengambil file image-nya. Setelah file image-nya diambil, lalu yang lain kita sesuaikan di sini. Slider image ini kita ganti juga menjadi slider. Saya copy aja ini. Lalu di sini ada upload location. Upload location-nya saya ganti di sini. Sebelumnya saya akan buat dulu folder baru pada folder public. Di folder public ini sudah ada sebelumnya file image, lalu sudah ada brand, folder brand, dan folder multi. Saya tambahkan di sini di folder image, tambahkan folder baru dengan nama slider. Nah, di sini kita ganti ya, image/slider ya. Jadi nanti penyimpanan file slidernya ke public image sliders. Lalu saya ganti variabel ini dengan slider image. Selanjutnya saya sesuaikan ukuran resize-nya ini. Saya sesuaikan dengan dimensi slidernya. Dimensi gambar slider ini berapa ya? Saya cek pada folder front-end template. Saya kembali ke folder front-end. Di sini ada folder company. Lalu saya buka asset.
Saya buka image, saya buka folder slide. Nah, ini dia file slidernya. Dimensinya 1920 kali 1088. Saya ganti di sini 1920 1088. Dan selanjutnya pada insert data di sini saya ganti juga modelnya di sini. Model brand saya ganti dengan model slider. Lalu di sini field name-nya saya sesuaikan dengan yang di table ya. Title, description, image ya. Field yang pertama title. Lalu input field name-nya saya sesuaikan dengan yang di form input. Di sini title. Di sini saya ganti title juga. Lalu field yang kedua description. Input field name-nya saya ambil dari sini, description. Lalu field yang ketiga, image ya. Input datanya saya ambil dari sini, last image. Ini sudah benar ya. Lalu tanggal create-nya menggunakan karbon. Saya use karbonnya ya. Karbon. Nah, sini sudah ada karbon. Lalu modelnya juga di use, model slider ya. Lalu selanjutnya class image-nya saya use juga di sini. Image. Oke. Lalu di sini return redirect back. Saya mengganti ini back ke halaman slider ya. Nanti begitu selesai disimpan, dia akan back kemari ke halaman home slider. Kita lihat di sini road name-nya itu home slider. Saya gunakan road name ini. Ini saya ganti road ya. Oke. Lalu di sini pesannya insert slider berhasil dilakukan. Saya save. Saya coba testing ya. Saya klik button add slider. Saya coba tambah datanya. Slider 1. Title-nya slider 1. Description-nya saya ambil dari sini. Saya copy aja. Saya ambil file image-nya dari sini. Lalu saya klik submit. Ada error di sini, first item does not exist pada file index slider index ya. Kita cek. Slider index di sini tuh, di sini first item. Di sini ini error karena sebelumnya menggunakan query builder. Kita hapus saja dulu. Kita aktifkan PHP ini. Ini untuk mengisi data row kolom number ya. Error dia kita ganti seperti ini, plus. Saya aktifkan PHP-nya, lalu saya ganti menjadi seperti ini. Saya save kembali. Saya ulang lagi. Nah, di sini sudah tampil. Jadi sebenarnya sebelum error tadi sudah di-insert datanya ke dalam table slider. Errornya tadi pada saat menampilkan data kemari pada kolom number ini. Saya cek pada tabelnya.
Oke, udah masuk ya. Ini saya hapus saja dulu ya. Saya ulang kembali. Saya ulang lagi. Insert datanya saya ulang lagi. Title-nya slider 1. Description-nya saya copy aja. Saya klik button submit. Oke, berhasil ya. Saya cek ini gambarnya pada folder public. Public image slider. Oke, udah masuk ya. Ini file yang pertama saya hapus dulu ya. Saya lihat 6494 yang kedua, yang ini saya hapus. Yang pertama. Oke. Saya coba tambah lagi slider kedua. Saya ambil gambarnya. Submit. Oke, berhasil. Saya tambah lagi slider ketiga. Saya ambil gambarnya. Oke, berhasil. Saya cek pada foldernya. Oke. Nah, di sini pada kolom title slider 3 2 1. Kebalik ya. Di sini 1 2 3. Ini karena sebelumnya kita sort ya. Pada saat pengambilan datanya kita sort latest. Kita bisa kembali ke home controller. Nah, di sini pada saat kita mengambil data kita pergunakan function latest. Latest ini mensort datanya yang terakhir. Data terakhir ditampilkan di atas. Jadi kita bisa hapus saja ini latestnya. Langsung aja get seperti ini. Saya refresh lagi. Oke, berhasil ya. Oke teman-teman, kita sudah berhasil membuat form input slider lalu menampilkan datanya pada halaman slider. Oke, sekian pelajaran kali ini. Terima kasih.